Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Wow, nendang. Kalau orang Sunda bilangnya najong. Kopinya asik ya, sore-sore ngopi. Karena tadi pagi belum ngopi. Kita bahas soal kreativitas dan ide. Dan juga dikaitkan dengan video ini ya di channel-channel macam-macam, channel YouTube, TikTok saya. Jadi ceritanya gini. Saya itu mencoba mengasah kreativitas saya. Kreativitas saya. Ini saya definisikan saya sendiri. Gimana saya supaya saya tetap menjadi orang yang kreatif, gitu, kreatif. Dalam artian apa? Kreatif, punya ide terus. Jadi bagi saya itu punya ide nggak saya? Men-challenge-nya gimana? Men-challenge ide. Challenge ide. Maka yang saya lakukan adalah tiap hari saya harus menghasilkan sebuah ide. Every day I need to generate ideas. Bukan hanya ide, satu ide, tapi berapa ide sekaligus ya, ide sekaligus. Jadi saya suka bingung tuh gimana ya orang mengenerate idea. Maka yang dilakukan adalah brainstorming. Jadi salah satunya adalah caranya adalah membuat topik. Kalau dulu saya ngeblog ya. Jadi salah satu tantangan saya adalah bisakah saya menulis sebuah tulisan blog setiap hari. Jadi setiap hari saya harus nulis blog. Yang menjadi masalah bukan nulisnya ya, tetapi ide tulisannya. Ide tulisannya mau apa? Hari ini apa? Oh ya, hari ini cerita tentang futsal. Besok tentang musik. Besoknya lagi tentang, udah 3 hari udah habis topiknya ya. Jadi yang cari topik itu yang susah. Atau tadi ya ide ya, mencari ide susah. Nah kalau dulu saya banyakkan ngeblog, sekarang blognya masih ada sih, tapi lebih jarang lagi. Yang saya lakukan sekarang adalah dengan menggunakan video. Yang utamanya tuh di channel YouTube. Jadi saya tiap hari men-challenge diri sendiri, menantang diri sendiri untuk men-generate sebuah video tiap hari. Kalau dulu membuat video susah, membuat blog gampang ya, tinggal ngetik-ngetik. Kalau sekarang membuat video bagi saya gampang. Saya tinggal ngomong aja kayak gini, ngecapruk terus saya upload aja tanpa editing. Jadi video-video saya tuh nggak ada editing, langsung jebret, rekam, upload ya. Kan tujuan saya itu bukan cari popularitas, cari kebagusan atau apa, tapi lebih ke arah idenya ya. Jadi bagaimana saya men-challenge ide saya, kemudian membuatnya menjadi sebuah tulisan atau sebuah video atau sebuah podcast gitu ya. Jadi itu. Nah, saya sering karena saya sering melakukannya gini, maka kepala saya itu sudah terbiasa dengan brainstorming. Meskipun akhir-akhir ini rada jarang lagi ya, karena ada banyak ini ya alasan ya. Nah itu dia alasannya. Nah, harusnya tidak ya. Kalau dulu ngeblog saya tiap hari, video sekarang di YouTube harusnya tiap hari, tapi kadang nggak bisa. Kalau itu masalah teknikal, bukan karena saya tidak ada idenya, tetapi karena waktunya ya. Biasanya saya buat video itu pagi buat video, karena kenapa? Karena saya ngopi dulunya biasanya pagi, ngopi dulu di pagi hari gitu ya. Jadi karena ngopinya di pagi ya buat videonya pagi ya, ngopi dulu. Kalau enggak nanti ngopi, ini kebetulan sore, jadi buat videonya sore karena ngopinya sore, diupload ya langsung gitu. Nah jadi pagi ini beberapa hari yang lalu pagi-paginya itu susah. Saya harus tes kesehatan dulu, saya harus ngajar, misalnya saya harus tes kesehatan, harus hadir di tempat tes ya, tempat tes darah, karena gitu 6:30 pagi harus sana, jadi nggak sempat. Terus ada lagi harus ngajar, jam 8 mulai ngajar kelas, berarti saya harus siap-siap, jam 6 saya harus udah siap-siap ya, paling nggak jam 7 harus sudah maksimum berangkat dari rumah, berarti udah nggak ada waktu lagi. Hari ini juga demikian, udah 3 hari terakhir ini gitu ya, beruntutan paginya nggak bisa, siang dan sorenya udah susah, dan kebetulan lagi nggak ngopi juga, jadi susah ya jadi buat. Jadi itu alasan beberapa hari, tapi sebetulnya bukan karena tidak punya ide gitu ya. Nah 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ya, saya ngajar mahasiswa, saya ajarin gini ya, itu saya ajarkan cara saya ya. Contohnya gini, kalau saya punya sebuah produk, katakanlah produknya, ini yang saya tanya kepada mahasiswa ya, sebuah mountain bike, suruh kasih nama mountain bike, itu mau dikasih nama apa ya produknya. Nah itu yang ditantangannya adalah itu. Kalau untuk yang di video ini mungkin kalau saya membuat sebuah produk yang memberikan makanan kucing secara otomatis, apa nama produknya, kita kasih nama apa?
Jadi sebuah nama aja tuh ya, wah itu udah sudah tantangan ya. Misalnya apa? Kalau saya ditantang, misalnya feed me, ya oke. Feed me kayaknya nggak menarik ya, gitu ya. Makanan kucing otomatis, makuot, nggak bagus ya. Makuot, makanan kucing otomatis ya. Automatic cat feeder, cat feed, OCF ya. Automatic, bukan kalau Inggris kan ya automatic cat feeder, ACF ya. AutoCat ya, auto food, bisa juga auto food ya, food otomatis ya, makan ya, makan kucing gitu ya. Miau, makanan miau ya, makanan juragan, kalau kucing itu kan juragan, majur ya, makanan juragan ya. Cat paw, apa ya, miau food gitu ya, jadi dan seterusnya ya. Makuch ya, makanan kucing otomatis, makuch apa. Nah kayak gitu-gitu ya. Nah saya harus generate tek. Nah tantangan kedua adalah bukan hanya soal topiknya, tapi harus kualitasnya harus bagus. Atau kalau namanya harus bagus, harus apa, lucu, mencerminkan apa gitu ya, itu. Atau kalau tadi mencerminkan produknya, ada kenakalan, permainan kata gitu ya. Atau apalagi ya. Nah kebayang nggak kalau ada orang setiap hari misalnya harus menulis editorial di sebuah surat kabar atau di sebuah podcasting, tiap hari harus generate konten ya. Tiap hari harus sebuah konten, topiknya beda-beda, dan tambahan lagi harus bagus. Nah, membuat topik aja susah ya, tambahan harus bagus, Dek. Aduh, susah ya gitu. Harus bagus, Mas Bro. Ya, aduh. Ya. Tulisannya harus keren. Gimana? Wong topik aja susah nyari, apalagi tulisan harus keren. Kalau tambahin, kalau video juga sama, bukannya topiknya yang keren aja, tapi harus bagus aja. Maaf, bukan topiknya harus ada, tapi harus keren juga. Ini hujan ya. Anyway, saya sebenarnya udah pengen membuat ini lagi ya. Selain tadi topiknya keren ya, kalau bagi saya kesulitan yang lain tuh harusnya ngomong saya tuh harus di research dulu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan, tapi karena saya harus melakukan riset dulu ya, menunjukkan fakta-faktanya supaya nggak asal bunyi ya, asbun. Karena banyak saya ngelihat video-video atau apa ya di mana-mana tuh asal bunyi aja ya, sehingga yang terjadi hoax disebar kemana-mana, diviralkan segala macam ya, gitu. Saya lagi kebayang nih kalau sekarang ya, sebuah topik tuh yang udah 3 hari ini kebayang, tapi saya belum punya ininya, angle-nya tuh adalah tentang kampus Merdeka. Bukan kampus Merdeka ya, kurikulum Merdeka, kampus Merdeka, dan lain Merdeka gitu ya. Merdeka tuh kalau saya asosiasikan sama dengan freedom ya, kayak Freedom Software Foundation-nya si Richard Stallman ya, sebelum ada open source gitu ya. Freedom as free artinya bebas. Jadi merdeka tuh artinya bebas, merdeka. Tapi kayaknya orang Indonesia tuh tidak biasa dengan merdeka gitu ya. Dikasih merdeka malah ngaco gitu. Jadi malah di abuse. Nah itu menurut saya itu kesalahan. Tapi itu nanti kita bahas terpisah ya. Harus bagus dulu ya. Ininya ya, studinya sedikit lah ya, harus ada studi belakangnya. Anyway, balik lagi ke soal topik dan kreativitas. Jadi untuk tantangan saya terhadap diri saya dan diri Anda adalah bagaimana kita bisa mengenerate topik setiap hari. By the way, saya juga punya program namanya, nanti saya share juga, namanya Topic Generator. Nanti saya share ke publik ya. Supaya kalau saya lagi ini gara-gara saya susah nyari topik, saya buat program namanya Topic Generator. Yang mana tiap hari dia akan mengenerate topik. Jadi saya tadi kalau misalnya cari topik susah, pakai Topic Generator buatan Pak Budi aja gitu. Yang mana topiknya itu nanti juga saya mau outsource supaya bisa ditambahkan ke publik ya. Jadi publik bisa menambahkan topik-topiknya, sehingga kalau ada 365 topik aja di dalam database saya itu berarti setahun tuh topiknya ya yang ini. Kalau saya nggak tahu nih yang follower saya aja ada berapa. Kalau di YouTube followernya udah 16.000 kali ya. Jadi kalau satu orang berkontribusi terhadap satu topik aja udah 16.000 topik. Ya 16.000 topik kalau dibagi 365 berapa tuh? 365 bagi 2 kali 10 ya, kalau 365 kali 10 aja 3.600 ya. Jadi 10 topik 10 tahun ya, 10 tahun bisa ya, 10 tahun
Lebih ya. 10 tahun 3.600 kali 5 kali ya. 50 tahun. Jadi ya 40 tahun lah, 30 tahun lah. 30 tahun lah ya. Topik untuk 30 tahunan kalau akan kalian berkontribusi ngusulin satu topik di channel saya. Kebayangkan ya, sebetulnya banyak ya topik. Nah, nanti tinggal kualitasnya yang bagus aja. Balik lagi. Mudah-mudahan nangkep ya. Ya, jadi kreativitas adalah latihannya adalah membuat catatan atau buat topik. Oh ya, saya buat catatannya saya tulis di macam-macam, di kertas, mau tulis apa boleh di kertas, tulis saya di tag topik hari ini, tag 10 topik ya. Setelah itu buang. Yang penting tuh adalah ini mengenerate kayak orang lari gitu ya, sehingga nanti kalau ditanya otomatis. Anyway, saya pengen otomatis juga nih, kopinya sedikit sih sebetulnya tapi nggak habis-habis karena banyak kan ngomong gitu ya. Sekian dulu ya. Yang penting pada sehat semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngopi habisin dulu ya. Sehat semuanya ya.